Alright, market crypto dump terus. Dimana Bitcoin juga patah lagi dari supportnya, dan sekarang berada pada area support yang sangat kritikal, krusial, major support. Dimana yang udah gua bahas pada video gua sebelumnya ya. Yang ini, pada video gua terakhir ya 5 hari lalu, gua udah bahas beberapa skenario yang kemungkinan bisa terjadi terhadap Bitcoin dan juga Ethereum. Yang untuk mewakili ya, Ethereum sebagai raja altcoin, Bitcoin sebagai leader market crypto ya. Nah, dimana pada video kali ini gue akan sharing bagaimana pandangan gue terhadap pergerakan market crypto sekarang, dan juga apa yang harus kamu lakukan di saat bear market, atau ya bisa dibilang begitu ya guys ya. Karena ya gue udah bilang juga dari semenjak di sini kita sudah memasuki area mini bear market, dan apabila Bitcoin ini patah dari major supportnya ini, jadi bilang Bitcoin dan market crypto bisa saja memasuki big bear market atau bear market yang lebih besar lagi. Bakal berlangsung konsolidasi yang cukup panjang gitu guys. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu, apa yang harus gue lakukan gitu ya saat market seperti itu. So ya, langsung aja kita bahas ya guys ya. Let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Hisanagas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan juga jangan lupa like dulu guys, ataupun dislike juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita lihat dulu ini ya, peristiwa apa nih yang membuat salah satunya ya keruntuhan, kalau kita lihat dari judulnya ya, terhadap pasar kripto dan juga market saham juga ya, saham AS juga sama saham Amerika juga. Dimana tadi malam kan ya ada FOMC ya, rapat The Fed ya, dimana kemerosotan besar terjadi itu karena Federal Reserve AS mengindikasikan akan menaikkan jadwal untuk menaikkan suku bunga hingga pertengahan Maret, jadi 2 bulan lagi ya. Federal Reserve Amerika Serikat pada dasarnya akan berhenti mencetak uang dan membuatnya lebih mahal untuk dipinjamkan untuk menstabilkan ekonomi dan menjaga inflasi tetap terkendali, katanya seperti itu guys. Tapi ini masih dalam rencana guys ya. Tapi apakah semudah itu untuk mengendalikan inflasi guys ya? Dimana kalau kita tahu sendiri ya, inflasi Amerika Serikat ya terjadi dia tahun ke tahun ya, terus-terusan ya guys ya. Nggak bisa dibendung menurut gua kalau inflasi ya. Tapi untuk menurunkan sedikit inflasi mungkin itu bisa. Nah, dimana di sini gua membuka chart di XY ya, atau indeks dolar ya, dolar Amerika. Dimana apabila si dolar indeks ini berada pada di atas sekitar 94 ya, ini menurut gua berada pada area yang menuju deflasi ya. Jadi cukup bagus gitu untuk dolar Amerika. Tapi apabila udah turun lagi di bawah 94, ini akan masuk inflasi. Dimana biasanya apabila inflasi ini efeknya bagus terhadap aset, termasuk kripto dan Bitcoin tentunya. Nah, dimana kalau kita lihat di sini guys ya, ini Bitcoin terhadap US dollar dan juga terhadap S&P 500 atau indeks saham Amerika ya. Dimana lihat, kalau kita lihat dari sejarahnya guys ya, ini yang hijau ini kan dolar nih, yang biru ini indeks saham, yang orange ini Bitcoin. Di saat dolar AS turun ya, ini Bitcoin rally ya, dan juga saham juga mengikut naik. Nah, di saat dolar Amerika naik, ini terjadi bear market terhadap Bitcoin atau market crypto, dan juga koreksi yang cukup dalam juga, bear market juga terhadap market saham juga. Terus begitu guys ya. Nah, sekarang dan kemarin ya, dari mulai 2020 Maret ya, dimana ini terjadi penurunan atau inflasi terhadap dolar Amerika, dan ya diikuti dengan kenaikan yang eksplosif di market crypto dan juga market saham. Nah, sekarang ini kemana arah pergerakan dolar ini ya? Dimana kalau kita lihat ini sedang bergerak naik ya. Nah, diikuti market kripto yang turun, dan juga berkali-kali market saham juga terjadi koreksi yang besar juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah DXY atau indeks dolar Amerika Serikat. Dimana kalau kita lihat time frame kecil ini guys, ini memang dia membentuk sebuah bullish pennant ya, tapi dia udah breakdown.
Jadi menurut gua, pandangan gua ini potensial untuk koreksi sini. Dimana apabila koreksi terhadap DXY, ini kan cenderung inflasi, dimana inflasi akan memicu kenaikan untuk aset termasuk kripto. Jadi masih ada potensial untuk terjadi pantulan dulu. Tapi apabila di sini mantul lagi ke atas, ini akan terjadi bear market yang selanjutnya. Kalau kita lihat, dia potensial membentuk sebuah double bottom ya. Jadi targetnya kalau kita tarik segini guys. Jadi potensi bear juga masih kelihatan ya. Tapi positifnya nanti apabila si DXY-nya ini breakdown ya dari uptrend-nya ini guys. Ini kan kalau kita lihat dia membentuk uptrend ya. Breakdown di sini ini potensi bagus buat aset lagi termasuk aset kripto ya. Dan menurut gua, kenapa inflasi ini masih bisa terjadi terus-menerus untuk DXY atau indeks dolar ya guys ya. Karena kalau kita lihat seperti hal yang memicu terjadinya inflasi yaitu printing money ya. Juga salah satunya seperti pandemi COVID ini, dimana juga sampai sekarang ada lagi varian baru seperti Omicron dan lain-lain. Menurut gua tidak akan semudah itu US ini menekan inflasinya guys. Jadi menurut gua masih ada potensi inflasi Amerika tuh masih bisa berkelanjutan dan juga nantinya akan berimpact terhadap aset kripto kembali lagi buhuran. Tapi waktunya kapan? Nah itu yang kita belum tahu. Karena sejauh ini DXY ini masih dalam area uptrend atau ya setidaknya sampai area 97 ini masih dalam area uptrend kalau gue lihat-lihat di sini ya. Nah kita lihat sekarang ke Bitcoin ya. Dimana memang sih Bitcoin sekarang ini berada pada posisi yang sangat kritikal, krusial banget. Dan ya tepat sekarang berada pada area golden pocket. Kalau kita tarik Fibonacci ya. Area penting, area krusial terakhir. Biasanya ini rasio terpenting ya guys ya. Jadi apabila patah, ya kecenderungan trennya akan cenderung meneruskan turun. Apabila mantul, ini menjadi sebuah retracement untuk kembali ke pembentukan bullish. Jadi itu penentuannya di area sini guys. Jadi di area-area 41.000 atau bahkan paling dalam area toleransi yang gue bisa lihat di sini setidaknya sampai 39 ribuan lah ya. Takutnya terjadi sebuah spring atau fake out di sini, mantul lagi dan kembali konsolidasi untuk bullish lagi. Jadi selama bergerak di atas 41.000 atau 39.800-an itu masih dalam konsolidasi bullish. Ya meskipun masih dalam area mini bear market ini seperti yang masih kita alami ini. Jadi itu kesimpulan dari gue ya untuk selanjutnya Bitcoin ini. Dan Ethereum juga sama ya. Persis seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, skenarionya. Dimana apabila patah dari support 3.600 kata gue akan melanjutkan ke support di area 3.300 dan sekarang ini pas kali ya nyentuh di area support yang gue omongin kemarin ya di video sebelumnya. Dan ini juga menurut gue ini area krusial juga sama dengan Bitcoin. Menurut gue ini harus menjadi support terakhir untuk Ethereum juga sama guys. Dimana apabila Ethereum ini berhasil berhenti atau konsolidasi di area sini atau menjadi ini area bottom untuk Ethereum, ini berpotensi menjadi sebuah falling wedge, di mana falling wedge ini adalah sebuah formasi untuk pembentukan bullish ya, sama seperti di sini falling wedge ini juga falling wedge ya. Jadi pembentukannya bullish. Tapi apabila patah dari 3.344 ini kecenderungan bear market panjang dan konsolidasi yang lebih panjang ini akan terjadi. Jadi bisa saja kalau patah lagi di sini, misalkan di sini patah, ini konsolidasinya akan lebih panjang lagi, akan sangat lebih membosankan lagi guys. Jadi itu pandangan dari gua untuk kedua penghuni market cap terbesar. Nah terus bagaimana apa yang harus kita lakukan di apabila kita memasuki bear market ya? Yang gua lakukan intinya sih, kalau kita memiliki kripto, satu yang paling penting ya kita jangan sama sekali menggunakan uang panas atau uang pinjam atau uang hutang gitu ya. Jadi pakailah uang dingin yang sekiranya tidak dipakai untuk kehidupan sehari-hari atau uang yang sekiranya memang buat investasi ya. Dan juga kalau di bear market menurut gua ya usahakan ya kita cicil beli di spot aja gitu guys. Jangan over leverage, jangan terlalu banyak menggunakan leverage ya. Itu yang bahaya. Karena leverage sama dengan hutang juga ya. Karena sama yang gua bahas pada video kemarin ini ya. Karena market crypto masih dalam posisi yang overheat, over leverage ya.
Kalau kita lihat di sini juga, ya ini masih dalam over leverage nih. Kemarin itu, ya. Impactnya terjadi dump lagi. Ini sama seperti di sini, guys. Ya. Di saat market crypto over leverage, Bitcoin dump dan ikuti market crypto dump. Di sini saat over leverage dump ya, over leverage dump. Nah, terus yang kedua, apabila di posisi bear market seperti itu, pindahkan koin-koin yang kita punya ini ke koin-koin yang punya masa depan ataupun punya utility dan juga memang atau punya teknologi yang menurut kalian punya masa depan yang panjang. Dan juga kalau bisa kalian beli kripto atau pindahkan kripto kalian ke koin yang bisa atau token yang bisa di staking. Ya, contoh lah top 10 crypto asset by staking value. Di sini ada top 10 dari Solana, Ethereum, Cardano, Terra Luna, Avalanche, Polkadot, Algorand, Binance Smart Chain, BNB, ada Near, ada Cosmos. Ini top 10 yang bisa di staking dan juga termasuk top 10 dengan value terbesar ya. Jadi ya setidaknya jadi ketika kita simpen koin kita tetap bertumbuh gitu, tetap beranak ya. Jadi nggak sia-sia guys. Dan juga kalian pastikan kalian percaya gitu terhadap koin yang kalian punya itu, harus kalian pelajari dulu. Terus kalian masih tetap nggak tenang nih, setidaknya kalian ambillah modal kalian gitu guys, sama sedikit profitnya kalau kalian yang udah profit ya, sehingga kalian lebih tenang aja gitu ngeholdnya. Yang gue lakukan juga begitu sih. Sebenarnya juga porsi gue sekarang di market itu bisa dibilang 50-50 lah. 50% juga udah gue ambil modalnya ya, dan sedikit profitnya, karena profitnya yang gue sisakan di market juga udah banyak yang tergerus. Kalau kalian tahu juga gue udah hilang itu di atas 100 juta lah guys pokoknya. Pada saat terjadinya dump kemarin ya, dump yang awal pada tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Kemarin juga sempet ngobrol tuh ada di Twitter yang mention-mentionan. Tapi tetap sih gue syukurin aja gitu ya. Gue tetap berusaha bersyukur gitu ya dari selama apa yang kita hasilkan. Nah, tapi gimana nih buat teman-teman yang nggak cuan atau misalkan nggak profit tapi malah minus ya, minus besar. Itu juga pernah terjadi sama gue juga ya. Gue sempat terjadi juga pas di IRS ini ya. Tapi memang minusnya juga nggak terlalu besar sih. Nyangkutnya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya, banyak yang udah di taking profit. Tapi di sini juga apa yang gue lakukan sama seperti itu guys. Gue saat itu pada saat awal tahun ya, yang gue lakukan gue beli koin-koin yang bisa di staking saat itu. Seperti BNB, yang tadi Solana gitu ya, Cardano saat itu ya. Saat itu gue saat terjadi bear market di sini yang mini ini, ya gue berusaha mencicil dan juga di staking. Dan juga nanti apabila sudah kembali bulan, nanti profitnya double. Udah kita dapat bunga dari koin kita ya yang kita stakingkan, dan juga kita dapat kenaikan. Tapi yang kita harapkan ya pada posisi sekarang, konsolidasi sekarang, taruhlah kita ini bear market nih masih cukup lama, misalkan sebulan 2 bulan misalkan ya. Dan gua harapkan pergerakan bear marketnya tidak di bawah 40.000 guys. Itu ya. Karena yang gua expect apabila pergerakan Bitcoinnya di bawah 40.000, menurut gua ini akan lebih panjang lagi guys bull marketnya ya. Mungkin bisa di atas 5 bulan menurut gua, atau setengah tahun mungkin ya. Meskipun masa depan kripto ini masih sangat cerah atau panjang banget secara teknologi guys. Itu pandangan gua ya. Dimana kalau kita lihat yang sekarang lagi booming ini, dimana pemain-pemain besar di dunia gaming ya, studio-studio besar seperti yang kita tahu, seperti Ubisoft gitu ya, udah mulai masuk di Web3 ini, di blockchain, di dunia blockchain. Dan juga nanti akan terus berkembang menurut gua hype crypto ini nggak akan mati sih menurut gua ya. Tapi yang namanya konsolidasi itu wajar ya gitu guys. Itu pandangan gua sih ya, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama ya tadi, jangan menggunakan uang panas. Yang kedua ya, pindahin koin kalian. Kalau kalian pengen berniat untuk ngehold, kalian pindahin koin kalian ke koin-koin yang bisa di staking, dan juga koin-koin yang punya masa depan menurut kalian gitu. Jadi kalian pelajari dulu fundamentalnya. Yang ketiga, kalau kalian nggak berniat untuk ngehold jangka panjang, ya kalian setidaknya taking profit atau ya ambil sebagian guys. Tapi menurut gua sisakan beberapa aja guys, karena kalian nggak akan nyesal nantinya. Kalau kalian sisakan beberapa dan kalian lupakan aja beberapa tahun ke depan gitu.
Menurut gue sih gitu ya. Ya gitulah kurang lebih guys pandangan gue ya. Kalau ada yang kurang-kurang tolong komen aja di kolom komentar, karena gue nggak pakai skrip di sini, gue ngomong apa adanya gitu guys. Oke, jadi ya begitulah pandangan gue guys. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pemula apalagi ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.